Baik, Prof. Jaurani dan syukron Prof. CA. Saya sangat bangga sekali dengan presentasi pagi ini. Karena semua dikaitkan dengan Al-Quran. Maka benar juga kata ulama itu, apapun ilmunya, kalau dia dalamin pasti berujung dengan Allahu Ahad, pasti berujung dengan Allah. Apapun bidang ilmunya. Apakah dia kedokteran, apa dia fisika, apa dia sastrawan, apa dia ilmu matematik, ilmu biologi, dan sebagainya, itu akan berujung dengan kalimat Allah, la ilaha illallah, akan berujung ke sana. Dan kami bangga dengan Prof. Jarwani, hampir sampai ke sana. Mungkin tingkat takwa orang dengan ilmu pengetahuan umumnya bisa mencapai derajat sebagaimana membahas Al-Quran. Semoga Prof. Jarwani istiqomah di sini. Yang kedua, Amin. pertanyaan saya, kolaborasi kan dengan kedokteran gitu ya, kolaborasi ilmu apa namanya ini, ilmu fisika, Prof, dengan kedokteran udah lengkap. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari dengan ilmu, dengan bidang katakan olahraga, bisa nggak ilmu ini meningkatkan prestasi di bidang olahraga? Misalnya seorang atlet dengan pakai ilmu ini, katakanlah bagaimana, bisa kalau pemain bola bisa menambah jauh tendangannya, pelari bisa menambah kecepatan larinya, dan sebagainya. Jadi ada nilai tambahnya di bidang olahraga. Dan yang ketiga, pertanyaan saya tadi, kalau MRI itu ada nggak efek samping kepada tubuh kita? Dan ronsen sekali 6 bulan, kalau misalnya diulang lagi 3 bulan sekali, agak ada mematikan sel-sel yang ada di tubuh. Nah, MRI itu apa seperti itu juga atau gimana, Prof? Saya mohon pencerahannya. 2 pertanyaannya, Prof. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Buya. Silakan Prof. Jadi karena menggunakan medan magnet tinggi untuk apa? Untuk orang-orang yang misalkan mempunyai implan protese dan seterusnya, ya tidak diperbolehkan untuk, apalagi pakai pacemakers misalkan, tidak boleh dilihat dengan diperiksa dengan MRI ya. Kalau misalnya sejauh ini hanya mungkin pada waktu dideteksi itu karena mungkin saya sendiri belum pernah masuk, jadi hanya kata orang saja, hanya berdengung dan seterusnya ya. Jadi pada saat masuk ke ruang MRI itu harus dilucuti semua, jadi nggak boleh pakai jam, nggak boleh pakai cincin, nggak boleh pakai, kalau wanita juga BH yang pakai metal, pokoknya yang bersifat magnet tidak boleh karena akan ditarik cepat sekali begitu. Jadi nanti akan mengganggu begitu dan akan berbahaya juga untuk pesawatnya begitu. Jadi kalau rada dizzy, rada ini itu saya kira mungkin tergantung kepada orangnya, sensitivitas terhadap magnetnya bagaimana begitu ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya di Indonesia juga belum pernah terdengar ada bioefeknya yang signifikan ya. Barangkali itu pertanyaan yang pertama, yang kedua ya, Prof. Tadi untuk olahraga apa yang dipakai selain untuk diagnostik kan? Ya. Menegakkan diagnosa. Cuma untuk olahraga apa itu yang ditanyakan Buya tadi? Yang untuk olahraga. Untuk olahraga itu saya terus terang saja belum mendalami Buya. Jadi saya belum bisa menjawab ya. Nanti kalau menjawab saya kesalahan besar malah repot ya. Jadi betul saya belum mendalami dan belum pernah baca. Tapi menurut Prof, kira logiknya bisa nggak seorang atlet sepak bola katakan tadinya bisa berlari dengan kecepatan 30 meter per jam dan selama setengah jam, bisa nggak mempercepat speednya dengan ilmu ini? Tentunya kalau misalkan Tuhan itu memberikan kemampuan manusia itu kan ini ya tinggi sekali ya, sampai kepada berpikir saja Tuhan memberikan kemampuan tertinggi dan itu juga diberikan tidak semua orang sama. That's the problem ya.
Yes. Tapi Tuhan menganjurkan penggunaan apa yang diberikan oleh Allah itu semaksimal mungkin. Ya, ya, ya. Nah, itu memang betul. Misalkan sekarang kita lihat ya, orang-orang yang bisa mencapai pemikiran tinggi misalnya ya, bisa mendapat hadiah Nobel, bisa ini. Mereka itu kan ini membuktikan bahwa Tuhan memberikan akal manusia itu benar-benar unlimited. Ya, unlimited. Hanya kita seberapa jauh menggunakannya, gitu. Seberapa jauh kita menggunakannya. Nah, tetapi kita harus lihat Tuhan juga memberikan semua apa yang di kepala kita itu tidak bisa datang begitu saja, bertahap. Karena kita lihat sendiri Tuhan memberikan contoh pada nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kalau misalkan kita lihat di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, kalau misalkan Jibril baru memberitahukan kepada kamu, dengarkanlah. Janganlah kamu mengulangi dulu. Nanti akan saya masukkan ke dadamu. Dan sesudahnya kamu baru boleh mengulangi. Begitu kan ya? Kalau tidak salah ya, Buya Rizal ya. Ya, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk belajar juga begitu. Artinya apa? Harus diasah. Harus diasah sedikit demi sedikit, meningkat, dan meningkat. Itu dalam segala bidang. Gitu. Ya, apakah kekuatan tubuh, apakah kekuatan kepala, apakah kekuatan apa, itu sedikit demi sedikit. Tidak bisa mendadak. Tidak bisa dikarbit. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, oh saya ini belajar lalu saya mendapat ilham, lalu saya bisa begini, bisa begitu gitu ya. Itu menurut Islam kan tidak begitu. Tuhan memberikan itu bertahap. sesuai dengan usaha ya, Prof. Iya, nah, jadi kan kalau misalkan kita lihat ya, Buya Rizal ya, saya kalau salah tolong saya ditegur di sini. Kalau misalkan Allah kan mengatakan bahwa pada hari Jumat kan disuruh sholat Jumat. Ya. Lalu sesudah sholat Jumat dikatakan bertebaranlah kamu untuk mencari karuniaku, gitu ya. Ya, ya. Di sini kita lihat bahwa untuk mewarisi dunia ini itu kita harus bekerja keras. Ya. Jadi Tuhan memberikan kalau malam kita diminta untuk bisa menyisihkan waktu untuk berdoa, untuk sholat, untuk ini, sebagian waktu untuk tidur. Tapi kalau siang bekerjalah yang keras, kerja keras gitu. Tapi kerja keras itu tidak berarti tidak pakai ilmu, karena ilmu itu menentukan proses, ya, menentukan proses. Jadi di sini kita lihat kalau ada input, ada proses, nanti ada outputnya. Jadi kalau misalkan ilmunya itu ilmu itu menentukan proses, berarti apa? Ya menentukan outputnya. Kamu ilmunya seberapa? Kamu sudah belajarnya berapa? Jadi pengalaman dan pembelajaran itu penting sekali, begitu. Iya, syukron, Prof. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Jadi untuk masuk ke mesin MRI tentu ada persyaratan-persyaratan yang tadi sudah dibilang oleh Prof ya. Yeah. Ada logam gitu ya. Kemudian di dalam itu kan waktunya cukup lama juga. Ya. Tidak seperti ronsen, itu barangkali 1 jam ya. Ya. Nah, jangan nanti waktu di dalam itu mau pipis gitu, nah masalah itu. Nah makanya sebelum masuk harus pipis dulu. Nah cuma kita diperlukan minum banyak ya supaya airnya juga banyak tadi kan yang dibutuhkan. Iya. Nah, baik, barangkali silakan Pak Dedi Sudrajat, silakan Pak. Mohon maaf sebelum tanya ya, saya tidak bisa menulis. Saya sudah tremor ya. Jadi kalau menanyakan satu saya jawab begitu. Oh gitu ya. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ibu Jarwani begitu luar biasa. Saya salut, kagum sama Ibu. Ibu, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan, yaitu pertama mengenai materi dan kedua mengenai metalurgi. Wow. Ya. Pertama mengenai materi. Seperti tadi paparan Ibu tentang materi, saya berpikir bahwa alam semesta ini adalah juga terdiri dari partikel-partikel yang tak terhingga. Maksud saya yang terkecil tak terhingga, gitu, sampai terkecil yang tak terhingga. Dan kalau boleh diilustrasikan, alam semesta ini ibaratnya itu seperti lautan yang terdiri dari beberapa varian-varian yang tak terbatas dari materi-materi tersebut. Yang mungkin saja, mohon maaf, tolong saya dikoreksi, materi itu mungkin bisa bermutasi, bisa berubah sifat karakter dengan rumus aktualitas potensialitas aktualis. Nah, kemudian materi ini apakah bersifat kekal, dan kekalnya ini apakah juga dapat seperti tadi bermutasi, berubah wujud sesuai dengan karakteristik di mana benda itu terwujud, gitu. Misalnya materi pada benda besi, materi pada benda kayu, atau materi pada benda-benda lainnya, gitu. Jadi di sini sifat daripada aktualitas potensialitas dan potensialitas aktualitas itu terjadi, gitu, Bu. Kemudian ada penelitian di Jepang 30 tahun yang lalu tentang materi. Jadi 30 tahun yang lalu di Jepang itu para ilmuwan Jepang meriset tentang suara-suara yang ada di atmosfer di zaman dahulu, suara-suara yang terjadi di zaman dahulu, misalnya suara-suara di atmosfer pada zaman misalnya Nabi Isa misalnya, gitu. Jadi dia meneliti suara-suara di zaman dulu itu untuk diterjemahkan, gitu. Itu di Jepang 30 tahun yang lalu. Nah, kemudian mengenai menurut saya yang tidak mengetahui ilmu fisika ini, materi yang utama bagi saya adalah materi air. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Kemudian mengenai metalurgi. Krakatau Steel pada waktu membuat blok mesin itu masih ada retakan, ada sebesar rambut lah katakanlah. Nah, apakah ini komposisi racikan materi yang belum pas atau bagaimana? Berkaitan dengan perkembangan teknologi negara kita ini kok sepertinya tidak begitu jalannya gitu, seperti lambat, gitu, Bu. Apakah ini karena faktor kebijakan yang tidak memberi ruang kepada para peneliti kita, atau masalah dana, atau apa? Karena saya lihat pada waktu era tahun 60-an, kita dengan Korea Selatan itu sejajar, loh. Tapi kenapa kita jauh tertinggal oleh Korea Selatan? Dan kalau saya perhatikan di Bappenas itu, penelitian untuk masalah-masalah kemajuan teknologi itu dilakukan per proyek. Jadi tidak ada berkesinambungan. Proyek selesailah itu. Apakah ini salah satu faktor? Kemudian kedua, bagaimana jangan banyak-banyak pertanyaannya, saya nggak bisa nulis, loh. Oh iya, dibatasi Pak Regi ya. Ya. Satu persatu dulu, yang mana yang harus saya jawab dulu, baru nanti sesudah itu yang berikutnya, begitu. Iya. Oke, Pak Profesor, silakan dulu. Prof langsung jawab aja dulu yang masih teringat dengan soal pertanyaan tadi. Iya. Jadi pertanyaannya yang pertama yang mana dulu, karena tadi rada berputar-putar ya, tapi banyak sekali yang saya misalkan yang materi di luar yang di luar pengetahuan saya, tentu saja saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau misalkan yang tadi menanyakan mengenai halnya Krakatau Steel misalnya, jadi nanti bisa
saya berikan apa ya? Saya sendiri belum mempelajari mengenai produknya Krakatau Steel, tapi mungkin saya bisa memberikan gambaran. Ya, oke. Iya, iya. Iya, mengenai itu. Ya, itu mengenai materi tadi, Bu, mengenai materi tentang apa materi itu memiliki varian-varian yang terhingga. Jadi sebenarnya Oh, iya. Jadi apakah bisa berubah begitu ya? Iya. Nah, saya berikan saja contohnya ya. Saya berikan contohnya. Misalkan kita mempunyai Bapak rupanya orang senang metalurgi ya. Jadi di sini misalkan Bapak mempunyai metal ya, mempunyai metal. Metal itu tentunya nanti karakternya itu ditentukan apakah dia komposit lah, ataukah dia cara pembuatannya bagaimana, itu menentukan apa namanya kristal-kristalnya. Kristal-kristal itu adalah gabungan yang kecil-kecil dari molekul-molekul ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang mempunyai sifat fase yang sama ya. Nanti kristal itu mempunyai bentuknya elemennya seperti apa, itu juga bermacam-macam. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat metal itu sangat dipengaruhi sekali oleh pada waktu pembuatannya juga begitu. Jadi kalau misalkan Bapak tadi mengatakan bagaimana Krakatau Steel, kenapa tidak bisa bersaing dengan ini, dengan luar, itu saya tidak tahu. Yang jelas untuk metal itu perkembangannya juga banyak sekali ya, perkembangannya cepat sekali. Jadi pembuatannya itu mengikuti teknologi yang baru tentu saja ya. Lalu kalau misalkan kita lihat kenapa begitu, saya beritahu misalkan Bapak mempunyai metal untuk masa fetiknya saja. Jadi perubahan karakter ini ya, perubahan karakter metal itu tergantung pada penggunaannya. Penggunaannya itu apakah dia periodik, apakah dia langsung, itu juga berpengaruh nanti. Kalau yang periodik, apakah dia gayanya yang diberikan besar ataukah kecil, juga berpengaruh. Jadi metal saja salah satu yang mempunyai karakter begitu, nanti akan fetiknya itu akan berlain-lainan. Fetik kelelahan ya Pak ya, itu contohnya. Jadi dia mempunyai sifat yang berubah gitu. Sifatnya berubah. Metal itu sifatnya berubah. Kalau misalkan Bapak lihat, misalkan Bapak ketuki hanya sekali, nggak berubah dia. Bapak ketuki dua kali, misalkan kayak jembatan, misalkan dia memakai metal yang metal yang kualitinya bagus, fatiknya dia lama, menerima beban terus menerus dengan beban yang berat gitu. Jadi nanti fetiknya mempunyai waktu yang lama karena dipilih metal yang bagus begitu. Dan itu semuanya ada ada caranya dan ada karakterisasinya, ada pengukurannya begitu. Jadi nanti ada ilmunya lah Pak begitu. Jadi makanya mempelajari ilmu metal sendiri merupakan suatu bidang ilmu tersendiri. Jadi kalau misalkan Bapak tadi membandingkan antara Korea dengan Krakatau Steel, saya tidak tahu internya Krakatau Steel terus terang, tapi yang jelas Bapak selalu mengatakan bangsa ini kenapa? Karena yang pinter baru sedikit. Orang akan membuat banyak yang berharga itu tidak bisa sendirian, tidak bisa orang pinternya hanya sedikit, harus merupakan kelompok, jadi kelompok besar. Bapak tahu bahwa misalkan Pak Habibie mendirikan kapal terbang, berapa pegawai yang dibutuhkan di situ? Ribuan, dan membutuhkan saintis atau ilmuwan yang banyak, ahli ahli insinirnya juga banyak begitu. Nah, jadi kita belum
memang kita tidak, menurut saya perencanaan kita kurang matang. Kalau misalkan perencanaan kita matang, kita semua kan tadi sudah saya katakan bahwa input dan output itu di situ ada ilmunya, ada perencanaannya. Perencanaan itu penting sekali. Kalau misalkan perencanaan tidak ada, tidak pernah terfokus, akan hanya mempunyai keinginan sesaat itu tidak akan bisa berhasil. Tetapi perencanaan yang bagus, lalu dimulai dengan fondasi yang bagus, ilmunya juga diperhatikan, Tuhan akan membimbing kita selalu begitu. Jadi di sini kita lihat, kenapa kok Indonesia? Ya karena saintisnya kurang, karena kurang banyak. Kan sebetulnya sudah banyak, ya kan harusnya kan difokuskan dulu. Kalau misalkan mau memperbaiki Krakatau Steel misalkan, kita butuh insinyur yang mengerti metal itu berapa orang. Lalu saintifiknya itu dalam bidang ini berapa, dalam bidang ini berapa, dalam bidang ini berapa, dalam bidang ini berapa gitu. Lalu tentunya semuanya itu birokrat itu sangat menentukan. Birokrat sangat menentukan dalam perkembangan suatu perkembangan. Orang pinter banyak, tapi tidak difasilitasi birokrat tidak bisa kerja. Birokrat ada, tapi santisnya tidak ada, tidak bisa kerja juga. Jadi kalau begitu kita butuh birokrat yang bagus, tetapi juga saintisnya juga banyak, insinyurnya juga banyak, ekonominya juga banyak. Tetapi kalau misalkan mau mengerjakan sesuatu, fokuslah begitu. Menurut saya begitu ya Pak ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Dedi, cukup? Ya cukuplah. Cukup. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Profesor. Jadi tadi Pak Dedi nyebut tentang mutasi ya. Nah, di kedokteran juga ada tuh mutasi-mutasi. Ya. Nah, misalnya kecoa dulu kita semprot baygon langsung mati gitu ya. Nah, sekarang kita semprot dia pingsan saja nanti hidup lagi. Jadi mutasi ya. Nah, kemudian mutasi itu diturunkan ke anak cucunya gitu ya mutasinya. Karena ada perubahan dari susunan asam amino di kromosomnya begitu kira-kira ya. Barangkali di makhluk yang mati seperti besi barangkali begitu juga. Itu saya. Baik, terima kasih. Saya lihat ini sudah ada yang raise hand juga Prof. Namanya Ibu Murni Yetri, silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ilmunya Prof. Jarwani. Saya juga tadi sempat searching lagi di Google. Beliau ini ternyata Masya Allah. Prof juga salah satu penemu medical physics di UI ya Prof. Iya. Tadi dari paparan Prof, semua merujuk ke Al-Quran. Bahwa juga tubuh manusia dan bumi ini sebagian besar itu berisi air ya Prof. Iya. Terkait juga ke ilmu diagnosa dengan MRI tadi. Ya. Yang ingin saya tanyakan Prof begini Prof, kan Prof basicnya memang dari lahirnya itu adalah Muslim gitu Prof. Kan banyak juga penemu-penemu di luar yang menggali ilmu sehingga seperti membuat pesawat aja itu perlu ilmu fisika kan Prof. Ya. Saya SMA dulu fisika ini saya hindari Prof. Tapi tadi melihat ilmu dari Prof saya suka sekali. Jadi kayaknya tergantung yang ya Prof. Nah, begitu di luar negeri kita baca setelah di puncak-puncak ilmunya mungkin dia merujuk ke Al-Qur'an seperti adanya di bumi perpisahan air tawar dan air asin, banyak yang juga yang masuk Islam ya Prof, para ilmuwan itu. Dan ada juga yang katanya menjadi agnostik Prof. Nah, saya ingin mendengar dari Prof sendiri sebagai ilmuwan yang memahami fisika dan merujuk juga ke Al-Quran tadi perjalanan yang ada di diri Prof gitu, ilmu ini terkait dengan Al-Quran, ingin mendengarkan itu tentang itu Prof yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi yang pertama apa Bu? perjalanan
perjalanan Prof sendiri gitu memahami ilmu fisika dengan terkait dengan Al-Quran, karena kita orang Muslim. Kalau di luar itu kan banyak ilmuwan juga di ujung-ujung ilmunya mereka masuk Islam ya Prof. Ya. Ada juga yang agnostik gitu loh di puncak ilmunya. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama saja dulu Bu. Berarti. Yang pertama dulu ya. Baik Prof. Makasih Prof. Kalau saya tidak salah ya, tidak salah di Al-Quran itu disebutkan bahwa Tuhan itu memberikan semua, apakah dia Muslim, apakah tidak Islam, apakah tidak, siapa yang bekerja keras akan dikaruniai. Ya, jadi kalau untuk urusan dunia Tuhan tidak membeda-bedakan antara kita yang Islam dan tidak Islam. Hanya yang Islam bertakwa, nanti Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan apa di dunia dan di akhirat, begitu. Jadi kalau misalkan sekarang ini yang berjaya itu adalah di negara-negara yang bukan Islam, ya. Jadi kita juga terus terang saja sebetulnya dulunya ilmu itu kan dari Islam dulu. Tetapi kan sesudah Perang Dunia Kedua kan lalu Islam kan di ilmu Islam menyurut. Begitu menyurut kan pindah semua ke barat ya. Nah, mereka kerjanya kerja keras sekali. Mereka kerja keras, lalu Jepang juga kerja keras. Kalau misalkan Ibu melihat sekarang Perang Dunia Kedua itu Jerman, Jepang ya itu ada kalah benar-benar totally kalah ya. Ya kan? Tapi sekarang ini Indonesia juga kan sesudah Perang Dunia Kedua kita merdeka juga. Kan tadinya jadi kalau begitu dia tumbuh dari tumbuhnya itu dengan jangka waktu yang sama sebetulnya. Hanya bedanya misalkan seperti Jerman. Hitler pinter. Meskipun Yahudi tetapi kalau dia pinter tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah Yahudi-Yahudi yang tidak pinter. Lalu dipaksa untuk mengerjakan yang untuk negara. Jadi pada saat sudah Perang Dunia Kedua mereka kolaps, tapi orang pinternya masih banyak. Lalu mereka dihimpun oleh birokratnya, marilah kita bangkit. Kebangkitan Jerman tidak terkira, Ibu bisa melihat sendiri sampai saat ini. Karena orang pinternya banyak dan bisa diajak kerjasama, itu penting. Jadi antar ilmuwannya itu kerjasamanya bagus, begitu. Lalu Jepang juga begitu. Jepang harus dibom atom itu luluh lantak. Tapi karena Jepang juga daya juangnya tinggi dan lalu ilmuwannya juga banyak, lalu dia dia bisa bangkit. Korea juga begitu, sesudah dia kalah lalu dia kan dengan Amerika, mengkiblat dengan Amerika. Lalu dibantu oleh Amerika. Tapi pemimpinnya pintar. Di situ kita lihat. Saya terus terang saja, saya pernah ke Korea, saya berbincang-bincang dengan teman saya yang Korea. Dia menceritakan bagaimana Korea itu berdiri tumbuh ya sampai sekarang. Apa yang dia katakan? Saya lupa ya presidennya waktu itu siapa ya pertama kali sesudah peperangan itu. Ditanya oleh Amerika apa jawabnya dia? Dia jawabnya, jangan saya meminta bahwa kamu bisa menjadikan PhD 1000 orang dalam segala bidang. Satu. Dan kedua, kamu dirikan laboratorium untuk Korea untuk sebagai embrionya. Jadi mereka pulang nanti, mereka sudah bisa kerja sesuai dengan peralatan yang ada di Amerika juga. Jadi akhirnya Amerika pertama kali mendirikan laboratorium dengan peralatan-peralatan yang sama dengan expert-expertnya yang dididik mereka dan dia minta 1000 PhD. Kebayang nggak itu?
Jadi akhirnya begitu mereka pulang, mereka membangun negaranya. Dan Ibu tahu sendiri dalam jangka waktu sekian tahun, maka dia bisa dia bersaing dengan Jepang. Apa yang dikerjakan oleh Indonesia? Apakah perencanaan terfokus? Misalkan laboratorium untuk ini dengan peralatan yang komplit, saintifiknya komplit, baru Bapak Ibu bisa menuntut sesuatu. Tapi kalau misalkan laboratoriumnya tidak ada, peralatannya tidak ada, meskipun orangnya ada, kan nggak bisa. Misalkan Bapak Ibu pinter masak, ibu-ibu pinter masak, wah pinter jago, tapi dapurnya hanya diberi satu panci, ya nggak bisa berbuat apa-apa begitu. Jadi semuanya itu harus berikat-ikatan, Bu. Jadi harus pemimpin tahu bagaimana dia memimpin, ya, bagaimana dia berhubungan dengan sains, karena terus terang sains and technology, sains itu ibarat sebagai bahan bakar. Teknologi itu sebagai peralatan generatornya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai bahan bakar, tapi tidak ada peralatan yang peralatan teknologinya, mau buat apa? Tapi kalau misalkan ada teknologinya, ada peralatannya, tapi tidak ada bahan bakarnya, apakah jalan? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi semuanya itu harus semuanya komprehensif. Nah, itu dibutuhkan orang berpikir komprehensif. Jadi seorang pemimpin yang bagus selalu akan mengambil, kalau misalkan pemimpin yang bagus, apalagi dia membidangi banyak bidang, dia akan mencari konsultan dalam bidang-bidangnya itu. Jadi mempunyai konsultan, karena orang kan tadi tidak bisa berpikir sekaligus itu langsung seorang pemimpin lalu kepalanya itu langsung dipenuhi dengan kepintaran mendadak. Nggak mungkin, karena tadi sudah dikatakan, Tuhan mengatakan memberikan ilmu kepada seseorang itu bertahap gitu. Begitu ya, Bu ya. Terima kasih Bu Murni. Baik, Prof. Satu lagi, Prof. Kenapa dalam MRI itu kita nggak boleh bergerak, Prof? Oh ya, tidak boleh bergerak. Semua untuk pencitraan itu pasiennya tidak boleh bergerak. Karena kalau bergerak, nanti organ di dalam tubuhnya juga bergerak. Padahalnya waktu itu baru, kan sama saja, Bu. Ibu misalkan baru dipotret gitu ya, Bu, ya, difoto. Ibu bergerak. Nanti gambarnya kan jadi kabur, Bu. Jadi itu juga untuk MRI. Jadi nanti kalau organnya, kalau misalkan ibu baru mau foto dada saja, torak saja, ibu disuruh tarik nafas supaya paru-paru ibu tidak bergerak pada waktu diambil fotonya begitu. Begitu juga MRI supaya organ-organ di dalamnya tidak bergerak begitu. Baik, barangkali cukup. Baik. Iya, ya, MRI itu kan 3 dimensi ya, barangkali waktu di gambar itu kan akan diambil oleh komputernya ya, barangkali di komputernya itu nanti akan terganggu ya. Baik, tidak terasa sudah jam 7:17, kita masih ada barangkali 13 menit lagi. Dr. Ana, Prof. Saya lihat ini ada Bu Ana, silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Seha. Prof. Jarwani, terima kasih sekali ilmunya, ini luar biasa. Ini saya ngebayangin Prof. usianya sudah hampir 80 tapi suaranya masih mantap. Aduh, alhamdulillah. Saya pikir kalau dulu saya jadi mahasiswinya Prof, pasti saya rajin. Pasti saya nggak mau bolos ya. Nah ini Prof, pertanyaan saya nggak banyak mengenai penelitian terhadap God spot bagi orang-orang yang religius. Kan sudah ada penelitian melalui MRI, sifat-sifat religius manusia dilihat dari titik God spot dan sekitarnya. Yang pertanyaan saya, mungkin bisa Prof jelaskan
bagaimana bisa berbeda gambaran otak melalui MRI bagi orang yang religius dan tidak. Nah, apakah di situ selain peran air, peran apa lagi yang ada pada orang religius itu? Mungkin itu saja, Prof. Waduh, itu pertanyaan yang berat bagi saya. Itu ranahnya Prof. Khairil kayaknya ya, ranahnya kedokteran ya. Jadi saya tidak bisa, kalau misalkan sudah ranah kedokteran, saya angkat tangan, Ibu. Saya tidak mengerti bagaimana melihatnya. Hanya yang jelas begini. Kalau Ibu berdoa, Ibu pada saat itu bisa konsentrasi dan tidak, itu tentunya Ibu akan akan terasa ya, Bu ya. Ya, akan terasa. Jadi kalau misalkan Ibu berdoa lalu Ibu bisa tidak ingat apa-apa, hanya benar-benar ke Allah, itu tentu saja otak pasti akan memberikan memfasilitasi ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana dalamnya otaknya itu lalu kayak apa, itu saya tidak tahu. Hanya mungkin Prof. Khairil nanti bisa memberitahukan. Hanya kalau misalkan ini itu tadi. Jadi dari rasa, dan rasa itu nanti akan meningkat begitu. Tapi kalau saya sendiri terus terang, kan saya ceritakan tadi, Bu. Saya baru belajar agama yang benar itu baru sesudah pensiun. Jadi saya pasti kalah dengan Ibu lah. Jadi tetapi saya merasakan bahwa pada saat saya bisa konsentrasi bagus itu ternyata sampai nafas saja kita diatur. Nafas saja diatur oleh Tuhan. Jadi berarti nafas kita lalu teratur. Jadi kalau Ibu berdoa, nanti kalau misalkan berdoanya itu bertahap juga, nggak bisa mendadak. Tapi kalau misalkan mungkin Buya Rizal mungkin bisa, mungkin karena sudah terlatih ya. Tapi kalau misalkan seperti yang belum terlatih kan, jadi kan dimulai dari dimulai permulaan, lalu tahu-tahu nanti nafasnya akan teratur sendiri, begitu. Sepertinya begitu ya, Bu ya. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Maaf kalau pertanyaannya agak melenceng. Cuma saya penasaran mungkin peran tadi. Khairil bisa menjawab, mungkin Prof. Khairil ya di ranah kedokteran. Jadi selain peran air itu ya, peran saraf, neuron dan sebagainya ya. Ya sebetulnya Bu Ana ini juga dokter, Prof. Oh ya. Iya, Oh betul. maaf, saya Bu Ana dokter ya, maaf. Iya, yang bertanya malah dokter ya. Iya. Cuma kan ada penelitian dari sejawat di Surabaya waktu itu ya, anak-anak yang sholat malam dengan tidak sholat malam itu ya, sholat malam. Nah, cuma bedanya baru dalam tahap hormon ya gitu ya, hormon sterol ya. Kortisol. Apakah kortisol ya? Apakah dengan berbedanya hormon ini dengan MRI otaknya juga berbeda? Itu belum tahu persis ya. Apakah misalnya lebih putih atau bagaimana? Belum. Barangkali itu untuk penelitian kita berikutnya itu ya. Hormonnya berbeda. Apakah gambaran image dari MRI juga berbeda gitu ya? Baik, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Barangkali itu tambahan dari saya. Sebab saya bukan orang radiologi ya, karena itu terutama berradiologi. Saya lebih ke arah parestologi. Nah, cuma satu yang saya pernah, kita kan pernah ke Madinah dulu ya. Itu ada Jabal Magnet. Ini hubungannya dengan magnet ya, di mana bus yang mati mesinnya bisa jalan sendiri dengan cepat gitu ya. Nah, juga di arah Pagar Alam juga ada daerah yang begitu, ada Jabal Magnet ya. Ini bukan di dalam tubuh, ini di bumi begitu ya. Iya. Nah, kemudian tadi ada gambar anak-anak yang rame-rame itu, Prof. Nah, barangkali tawaf itu juga membentuk magnet ya. Oh iya. Begitu. Nah, barangkali silahkan tambahan dari Prof tentang Jabal Magnet dan yang tawaf keliling tadi menyebabkan juga gelombang magnet. Silahkan, Prof. Begini. Kalau misalnya ini saya kerjakan ya, tapi nanti kalau misalkan salah silahkan saya
ya apa, mohon maaf gitu. Setiap kita berdoa itu sebetulnya di sekeliling kita itu ada auranya. Auranya itu apa saya tidak tahu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau, saya membuktikannya dengan air ya. Jadi kalau misalkan air itu belum didoakan, maka nanti dia tidak akan bereaksi kalau misalkan kita membaca bismillah, lalu saya taruh di atasnya. Tidak akan ada daya tarik ataupun daya tolak. Tapi kalau misalkan air itu pada waktu Bapak Ibu berdoa ditaruh di depannya, lalu sesudah selesai itu Bapak lihat itu nanti akan ada gaya tarik dan atau gaya tarik ataupun gaya tolak. Jadi karena dia ditarik kita akan menolak tentu saja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat air zam-zam juga begitu. Air zam-zam itu kalau misalkan Bapak Ibu mampu, Bapak Ibu baca Bismillahirrohmanirrohim, air zam-zam taruh di atas di atas air zam-zam, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gaya tarik atau gaya tolak. Jadi kita lihat bahwa doanya orang satu saja bisa begitu, apalagi doanya banyak orang. Berjuta-juta orang. Makanya di situ akan mendapatkan sumber spiritual yang tidak terkira begitu. Jadi saya terus terang saja tidak tahu apakah itu medan magnet ataukah itu medan apa, tetapi yang jelas Tuhan memberikan demikian. Jadi kalau misalkan yang berdoa itu mungkin Buya Rizal misalkan yang mendoakan air itu, maka ininya mungkin bertahan lama ya. Kalau misalkan kita lihat daya tolaknya atau daya tolaknya akan lama. Tapi kalau misalkan seperti saya, misalkan itu cepat mungkin cepat hilang, makanya habis berdoa cepat-cepat saya minum. Saya mohon pada Allah dalam saya diberi kesehatan begitu. Jadi kalau misalkan kan kita tidak pernah punya air zam-zam terus. Air zam-zam itu kan benar-benar mukjizat sekali. Jadi saya pikir kalau dengan air itu maka saya memohon pada Allah supaya diberi kesehatan. Begitu, Bu. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah itu magnet atau bukan, tidak bisa menjawab, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak terasa sudah hampir jam 7.30. Terima kasih, Prof. Barangkali kita kembalikan ke Buya Rizal. Silakan, Buya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas presentasi dari Prof. Jarwani. Mungkin Bunda, silakan Bunda. Kami tidak bisa membalas Prof. Jarwani. Kami hanya bisa memberikan sebuah piagam tanda Prof. pernah hadir di tengah kami, memberikan pencerahan yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya. Terutama ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan bumi dan sisinya. Kami memang sudah membaca ayat ini secara gramatikal, tapi detailnya Prof. yang tahu bagaimana elektron, proton, neutronnya semuanya itu, yang semuanya akan mendekatkan diri kita pada Allah, membenarkan bahwa puncak semua ilmu adalah Al-Quran. Puncak semua ilmu. Saya sudah tahu dari kecil, tapi bagaimana membuktikannya, Prof. hadir di sini untuk meyakinkan saya bahwa kalau seseorang itu punya ilmu tinggi, dia akan berujung kepada Al-Quran. Terima kasih, Prof. atas bersamaannya. Ini yang dapat kami persembahkan semua yang datang dari Prof. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Terima kasih. Ini Prof. CA, Pak. Kemudian ke para Prof. CA yang selalu hadir bersama kita. Tadi sebelum acara dimulai ada celutuk dari teman-teman. Bangga kita di Asa ini. Kenapa? Karena wakil moderator kita Prof. Saya juga orang pertama yang paling bangga kalau kita punya Prof. CA yang selalu menamping kita dalam acara tematik. Makasih ya Prof. Semoga terima kasih. Alhamdulillah. Tidak akan pernah berujung. Ya. Baik, berikutnya Ibu Nedra sebagai yang baca Qori tadi, semoga
dan Iya. tadi membuat kepada kita ketenangan dan Oh ya. terima kasih untuk Mentra ya. Dan Dan Pak Heri kepada Nugraha. Mas Hadi Nugraha, terima kasih Mas Hadi Nugraha atas fasilitasnya kepada Prof. Jarwani. Semoga usaha Mas hari ini Allah balas dengan berlipat ganda. Dan juga kepada Prof. Jarwani, andai saja ada waktu, Prof kami tawarkan untuk katakanlah pada waktu balancing antara dunia dan kekhawatiran. Boleh saya bikin satu analog Prof. Jarwani? Ya, Analog. Analognya begini. Kita harus seimbang dunia akhirat. Jadi kita Prof di bidang dunia, harus Prof juga di bidang agama, gitu saya bilang. Jadi bidang agama harus Prof juga, terutama Quran. Jadi kalau Prof mau ikut gramatikal, kami dengan senang hati menerima dengan segala. aduh terima kasih sekali. Kita berikan waktu privasi kepada Prof untuk belajar gramatikal Al-Quran nanti. Ya. Kalau Prof mau, ya Prof ya. Ya, terima kasih sekali. Nanti kalau begitu saya akan menghubungi dia ya. Ya. Kami siap menunggu kedatangan Prof nanti ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya sapa juga Pak Safwan ini. Sebentar Prof. Pak Safwan, Assalamualaikum Pak Safwan. Dia dari buka mic-nya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di mana Pak Safwan misinya Pak Safwan? Di Jambi. Alhamdulillah. Oke, kita cari sekarang Pak Safwan. Cikgu Pak. Dosen Pak, dosen Abi, wakil dekan 1 peternakan sekarang. Oh, peternakan. Wah, boleh nih. Nah, Ada nggak di Al-Quran itu banyak sekali tentang ternak. Beliau juga mengajar fisika nih, Abi. Fisika untuk kelas internasional nih. Nah, dengan bahasa Inggris. Kita bilang peternakan, kita angkat tentang ternak. Gimana? Kenapa kelebihan onta, kelebihan hewan-hewan yang dalam Al-Quran? Gimana? Ada spesial nggak? Panggil apa nih? Prof apa panggil dokter, Pak? Masih dokter. Nama Safwan juga. Gimana? Bisa menjelang Prof. Ada tematik tentang apa hewan? Ternak. Pak Haji. Ya, saya ngikut aja Pak, tapi saya tidak ahlinya untuk menyampaikan. Saya dengar. Oke, nanti tanya Pak Emi ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga Bu Nel ya. Sebenarnya kata ingin berlama-lama lagi dengan Prof ini. Enak kali ngomong. Saya baru ingat. Tadi H2O, air sebelajar. Tadi ada 8H. Maksudnya 8H apa tadi? Hidrogen, oksigen, tadi saya mau tanya tadi. Dulu kan H2O. Iya. Sekarang 8H. Kenapa 8H tuh, Prof? Kok 8? Wah, saya malah nggak tahu. Terus terang saya malah justru nggak tahu. Mungkin saya tidak membaca ya. Saya tahunya H2O ya air. Ya tadi saja H2O, tapi 8H. 8H ya Bunda saya lihat tadi. Oh 8H itu 8 itu nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Oh. Jumlah protonnya itu 8O. 8O itu artinya 8 itu jumlah proton dalam oksigen itu 8 begitu Pak. Dulu ada penelitian Profesor Jepang tuh, Prof. Itu kalau air didoakan, itu molekul-molekulnya tuh teratur. Iya. Molekul-molekul yang paling teratur air Zam-zam katanya ya. Iya. Zam-zam itu sangat teratur kali molekulnya. Iya. Nah, air yang didoakan akan mengalir zam-zam semua katanya. Iya. Ya. Iya. Luar biasa sekali. Baik Prof ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Jadi banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah. Jadi benda mati pun didoakan, dia ada reaksinya ya. Ya, betul. Termasuk kangen dokter ya, sekarang ada kangen dokter. Nah, kemudian dari benda-benda itu katanya bisa direkam orang Jepang ya, suara-suara ya, suara-suara. Yang bakal suara-suara itu adalah suara-suara tasbih dari benda-benda mati tersebut ya. Baik, terima kasih. Gimana Bu Rizal? Ya, cukup. Marilah kita tutup acara kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.